reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal nomor 5 pada video sebelumnya ya. Soal nomor 5 ini adalah soal wawancara ya teman-teman ya. Soal wawancara. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, di sini dijelaskan kalau Anda ini sedang berbelanja di swalayan yang jaraknya jauh dari tempat tinggal Anda. Setelah berbelanja dan pulang ke rumah, ternyata ada barang yang tidak terinput. Ya, tidak terinput di struk pembelian. Tindakan Anda, kalau Anda mengalami kejadian seperti ini, teman-temannya, lebih baik Anda hubungi pihak swalayan dan meminta konfirmasi dan solusi. Itu yang paling baik ya. Sekarang coba kita lihat jawabannya. A. Membiarkannya saja dan menganggap bahwa itu adalah rezeki Anda. Kurang tepat ya teman-teman. Ini tidak jujur berarti teman-teman ya. Yang B, segera kembali ke swalayan melakukan protes dengan keras karena tak membuang waktu Anda untuk datang. Kalau mau protes jangan keras teman-teman ya. Dengan lembut saja. Yang B kurang tepat. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang C. Segera menghubungi pihak swalayan dengan nomor telepon yang tertera di struk dan meminta solusi. Ini bagus teman-teman. Tidak perlu repot-repot datang. Nah, kita telepon saja. Ya, karena biasanya di struk itu ada nomor telepon swalayannya. Sekarang kita lihat lagi yang D. Kembali ke swalayan dan memintanya untuk lebih teliti lagi. Lebih baik yang C dulu teman-teman ya. Kalau ada solusi baru ke D nanti teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat di soal nomor 5 ini adalah C. Segera menghubungi pihak swalayan dengan nomor telepon yang tertera di struk dan meminta solusi teman-teman ya. C ini poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1 teman-teman. Soal nomor 1. Anda adalah seorang karyawan di sebuah instansi. Suatu hari, Anda menemukan rekan kerja Anda menerima suap. Ini suap, ya. Menerima suap pengadaan proyek dari seorang kontraktor. Ini sudah terjadi beberapa kali. Tindakan yang tepat adalah A. Saya menasihatinya agar tidak melakukan hal yang merugikan dirinya. B. Saya memintanya untuk menghentikan perbuatannya. C. Saya melaporkannya agar ia jera. D. Saya melaporkannya jika ia tidak menghentikan tindakannya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab.
Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda menemukan rekan kerja Anda menerima suap pengadaan proyek dari seorang kontraktor. Ini sudah terjadi beberapa kali, berarti udah sering ya teman-teman ya. Udah sering rekan kerja Anda menerima suap. Tindakan yang tepat adalah, teman-teman, soal nomor 1 ini adalah soal manajerial ya. Nah, soal manajerial yang membahas mengenai integritas seseorang. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau teman-teman itu adalah orang yang berintegritas. Jika terdapat kesalahan yang sama dilakukan berulang kali, sebaiknya kita laporkannya. Coba kita lihat dulu jawaban yang paling baik nilainya ya teman-teman. Kita coba lihat jawaban yang A. Menasehatinya agar tidak melakukan hal yang merugikan dirinya. Ingat teman-teman, ini sudah terjadi berulang kali ya. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman. Kita eliminasi. Yang B, saya memintanya untuk menghentikan perbuatannya. Oke, kita tahan dulu jawaban yang B teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Saya melaporkannya agar ia jerah. Nah, bagus teman-teman ya. Dilaporkan agar rekan kerja teman tersebut tidak melakukan hal tersebut lagi. Dibanding yang B, lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Kita eliminasi jawaban yang B. Sekarang kita bandingkan jawaban C dengan jawaban yang D. Saya melaporkannya jika ia tidak menghentikan tindakannya. Oke. Berarti kalau dia menghentikan, dia dilaporkan. Nah, bisa saja nanti terulang kembali permasalahan ini ya teman-teman ya. Jadi lebih tepat adalah jawaban yang C teman-teman. Jadi yang punya nilai tertinggi di soal nomor 1 ini adalah C. Saya melaporkannya agar ia jerah teman-teman. Jadi poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 2. Santi adalah karyawan di sebuah instansi pemerintah. Suatu ketika ia merasa lelah dan bosan dengan rutinitas sehari-hari di instansinya. Santi ingin pergi berlibur di tempat yang tenang. Tindakan Santi sebaiknya A. Mengajukan cuti agar bisa berlibur. B. Menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang. C. Tidak masuk beberapa hari agar tidak bosan dan mampu mengerjakan tugas dengan maksimal. D. Memprioritaskan pekerjaan dibandingkan liburan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Santi ini adalah karyawan di sebuah instansi pemerintah. Suatu ketika ia merasa lelah dan bosan dengan rutinitas sehari-harinya. Santi sangat ingin pergi berlibur di tempat yang tenang. Tindakan Santi, teman-teman, soal ini adalah soal manajerial. Yang ingin dilihat di soal ini adalah bagaimana integritas teman-teman terhadap suatu perusahaan atau tanggung jawab. Ya, integritas terhadap suatu pekerjaan. Teman-teman, pilihlah jawaban bahwa teman-teman itu adalah karyawan yang berintegritas. Berarti teman-teman mengesampingkan liburan karena masih ada tugas yang harus teman-teman lakukan. Sekarang coba kita lihat mana opsi jawaban yang mencerminkan jawaban seperti itu. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Mengajukan cuti agar bisa berlibur. Kurang tepat ya teman-teman ya kalau kita harus mengajukan cuti ya. Kita eliminasi dulu yang cuti teman-teman. Yang B. Menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang. Nah ini bagus teman-teman. Ada baiknya kita tunggu dulu hari libur agar liburan kita tenang. Yang B ini bagus jawabannya teman-teman. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita bandingkan dengan yang C. Tidak masuk beberapa hari agar tidak bosan dan mampu mengerjakan tugas dengan maksimal. Kurang tepat teman-teman.
Kalau kita lakukan yang C, pekerjaan kita akan terbengkalai ya. Jadi yang C ini menjadi kurang tepat. Sekarang kita bandingkan yang D. Memprioritaskan pekerjaan dibandingkan liburan. Oke teman-teman, masih lebih bagus yang B jawabannya ya teman-teman ya. Jadi yang B ini adalah nilai tertinggi pada soal nomor 2. Menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang ya. Yang B ini poinnya 4, yang 3 poinnya A, yang poin 3 itu A, yang D poinnya 2, dan C poinnya 1 teman-teman ya. Kenapa tidak D ini poinnya 3 teman-teman? Kenapa? Karena D ini tidak memecahkan permasalahannya. Dia butuh liburan, tapi dia tidak boleh meninggalkan pekerjaan. Jadi lebih tepat yang A teman-teman ya untuk poin 3. Soal nomor 3. Anda baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki budaya kerja yang sangat berbeda dengan tempat kerja Anda sebelumnya. Di perusahaan baru ini, semua komunikasi formal dilakukan dalam bahasa Inggris, sementara Anda lebih terbiasa menggunakan bahasa lokal. Tindakan Anda: A. Mulai meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan mengikuti kursus dan berlatih setiap hari. B. Meminta perusahaan untuk mengizinkan Anda menggunakan bahasa lokal dalam komunikasi. Ya. Formal. C. Mengabaikan perbedaan bahasa dan tetap menggunakan bahasa lokal. Berharap rekan kerja akan memahami. D. Mengandalkan rekan kerja yang fasih berbahasa Inggris untuk membantu menerjemahkan semua komunikasi formal. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda diterima kerja di perusahaan multinasional yang memiliki budaya kerja yang sangat berbeda dengan tempat kerja Anda sebelumnya. Di perusahaan baru ini, semua komunikasi formal dilakukan dalam bahasa Inggris, sementara Anda lebih terbiasa menggunakan bahasa lokal. Tindakan Anda, teman-teman, soal nomor 3 ini adalah soal sosiokultural. Si pembuat soal ingin melihat bagaimana cara teman-teman menghadapi keberagaman. Ya, jadi pilihlah jawaban kalau teman-teman itu mampu menghadapi keberagaman itu dengan baik. Oke, sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Mulai meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan mengikuti kursus dan berlatih setiap hari. Bagus teman-teman ya. Kita meningkatkan kemampuan kita agar kita bisa berbahasa Inggris. Jadi yang A ini bagus teman-teman. Kita bandingkan dengan yang B. Meminta perusahaan untuk mengizinkan Anda menggunakan bahasa lokal dalam komunikasi formal. Dibanding yang A masih lebih bagus yang A ya teman-teman ya. Yang B kurang tepat. Kita eliminasi. C. Mengabaikan perbedaan bahasa dan tetap menggunakan bahasa lokal. Berharap rekan kerja akan memahaminya. Ini kurang tepat teman-teman ya. Yang C kita eliminasi. D. Mengandalkan rekan kerja yang fasih berbahasa Inggris untuk membantu menerjemahkan semua komunikasi formal. Masih lebih tepat jawaban yang A ya teman-teman ya. Jadi yang D kita eliminasi. Jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Mulai meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan mengikuti kursus dan berlatih setiap hari. A ini poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan C poinnya 1 teman-teman. Soal nomor 4. Rini dan keluarga sangat suka mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Karena hal itu, Rini selalu menyediakan minuman kemasan tersebut di kulkas. Suatu ketika, ada berita yang sedang viral di sosial media terkait bahaya mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan berwarna bisa mengakibatkan beberapa penyakit, salah satunya gagal ginjal. Tindakan Rini sebaiknya: A. Menyedekahkan minuman di kulkas agar tidak dikonsumsi lagi oleh anggota keluarga. B. Membuang saja minuman tersebut agar dapat melindungi semua orang dari dampak buruk kemudian hari.
C. Meminta orang tua lainnya agar berhenti membeli minuman kemasan dan membuang minuman yang masih ada. D. Membuat aturan terkait jadwal konsumsi minuman tersebut agar tidak melebihi batas wajar, ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal nomor 4 ini dijelaskan kalau Rini dan keluarga suka sekali mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Karena hal itu, Rini selalu menyediakan minuman tersebut di kulkas. Suatu ketika ada berita yang sedang viral di sosial media terkait bahaya mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Terlalu sering mengkonsumsi, ingat ya, kalau terlalu sering ini teman-teman ya. Kalau terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan berwarna bisa mengakibatkan gagal ginjal. Tindakan Rini, ingat teman-teman, kalau terlalu sering. Jika jarang-jarang sih, jika tidak melebihi batas wajar ya tidak apa-apa ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Menyedekahkan minuman di kulkas agar tidak dikonsumsi lagi oleh anggota keluarga. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. Membuang saja minuman tersebut agar dapat melindungi semua orang dari dampak buruk kemudian hari. Kurang tepat teman-teman. Mubazir ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Meminta orang tua lainnya agar berhenti membeli minuman kemasan dan membuang minuman yang masih ada. Ini juga mubazir teman-teman. Kurang tepat. Sekarang kita bandingkan opsi jawaban A dan D. Membuat aturan terkait jadwal konsumsi minuman tersebut agar tidak melebihi batas wajar. Ini yang tepat dibanding yang A ya teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi pada soal nomor 4 adalah D. Membuat aturan terkait jadwal konsumsi minuman tersebut agar tidak melebihi batas wajar ya. Yang D poinnya 4, yang A poinnya 3, C poinnya 2, dan B poinnya 1. Soal nomor 5. Ketika sedang membuka sosial media, Anda membaca berita terkait bahaya mengkonsumsi buah X. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh badan resmi yang menemukan kandungan zat kimia berbahaya. Zat kimia tersebut bisa menjadi racun bagi tubuh manusia. Anda pernah mengkonsumsi buah tersebut beberapa bulan lalu. Tindakan Anda sebaiknya A. Menghentikan konsumsi buah tersebut. B. Menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada. C. Mengingatkan orang-orang terdekat untuk berhenti mengkonsumsi buah tersebut. D. Meminta para pedagang untuk menutup tokonya agar aman untuk masyarakat. Dijelaskan kalau ketika sedang membuka sosial media, Anda membaca berita terkait bahaya mengkonsumsi buah X. Berdasarkan penelitian oleh badan resmi, ditemukan kandungan zat kimia berbahaya. Berarti sudah resmi berbahaya, teman-teman ya. Zat kimia tersebut bisa menjadi racun bagi tubuh manusia. Anda pernah mengkonsumsi buah tersebut beberapa bulan lalu. Tindakan Anda, teman-teman, soal nomor 5 ini adalah soal sosiokultural. Soal nomor 5 ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Ya. Dan juga ingin melihat bagaimana teman-teman ini berempati. Jadi pilihlah jawaban yang mencerminkan kedua hal ini ya teman-teman ya. Berhubungan sosial dan berempati. Coba kita lihat jawaban yang A. Menghentikan konsumsi buah tersebut. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A teman-teman. Kita bandingkan dengan jawaban yang B. Menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada. Jika yang A itu hanya untuk diri kita sendiri teman-teman. Sedangkan yang B kita bisa membantu orang banyak. Berarti kita memiliki rasa empati dan memiliki rasa berhubungan sosial dengan baik. Jadi yang A ini kurang tepat, teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C. Mengingatkan orang-orang terdekat untuk berhenti mengkonsumsi buah tersebut. Masih lebih luas cakupan yang B, teman-teman ya. Dibanding yang C. Kalau yang C hanya orang terdekat. Sedangkan yang B ini adalah masyarakat. Yaitu orang terdekat dan lingkungan sekitar. Jadi yang C masih kurang tepat, teman-teman. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D.
Meminta para pedagang untuk menutup tokonya agar aman untuk masyarakat. Tidak bisa, teman-teman. Yang ini pemerintah ini ya. Jawaban yang D kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada ya. Jadi poin tertinggi ada di B, yaitu poin 4, poin 3 dari C, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di D, teman-teman.